Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Lisa Sugianto. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi perkenankan saya hari ini menjelaskan tentang penyebaran COVID-19. Jadi seperti yang kita ketahui, kita sudah hampir setahun ini ya, sekitar 10 bulan kita selalu berada di rumah, kemudian aktivitas kita dibatasi, kemudian eh, semua kegiatan-kegiatan yang bersifat massal dilarang. Ini disebabkan karena kita sedang mencegah penyebaran dari virus corona ini. Jadi COVID-19 merupakan virus corona yang menyebabkan penyakit terutama infeksi pada saluran pernafasan. Kenapa dikatakan 19? Karena mulai diketahui pada tahun 2019. Jadi Desember ini merupakan ulang tahun dari COVID ini, ulang tahun dari COVID-19. Karena hampir setahun ini COVID itu ditemukan pertama kalinya di Wuhan. Jadi virus corona ini sebenarnya bukan virus yang baru. Sebenarnya ini adalah virus yang sudah ada dari dulu. Dan biasanya hanya menginfeksi pada kelelawar, kemudian mamalia juga. Jadi hanya pada hewan. Tapi ada juga beberapa kemudian dari hewan masuk ke tubuh manusia. Jadi virus ini sebetulnya adalah suatu seperti apa ya, materi. Jadi dia itu betul-betul butuh sel yang hidup untuk berkembang biak. Sehingga dia masuk ke dalam tubuh hewan, masuk ke dalam tubuh kita, dan dia berkembang biak. Ini biasanya virus ini biasanya memang menyebabkan sakit pada saluran pernafasan. Biasanya menyebabkan pneumonia. Jadi awalnya itu bisa dari hewan. Sebenarnya virus ini sangat mudah sekali dibunuh ya. Artinya kalau kita mau makan suatu hewan, itu andaikan kita masak dengan betul-betul matang sempurna, sebenarnya virus juga akan mati semua. Cuman yang kita takutkan adalah kontaminan dari daging yang masih segarnya. Nah, ini yang harus dicegah. Jadi ini biasanya memang arahnya adalah ke saluran pernafasan. Jadi gejala awalnya yang kita ketahui adalah kita merasa sakit panas, kemudian tenggorokan sakit karena kalau infeksi selalu panas ya, karena adalah sistem imun kita yang bekerja. Kemudian sakit batuk karena saluran pernafasan kita yang diserang. Nah, sumber penularan dari COVID sendiri sebenarnya banyak. Bisa dari pasien. Yang sekarang kita takutkan adalah dari pasien, pasien COVID-19. Atau pasien yang meninggal karena COVID-19. Atau orang yang diduga terkena COVID-19. Sehingga orang yang meninggal ini juga mengalami perlakuan khusus. Tidak seperti yang lalu-lalu. Jadi ini perlakuan khusus diusahakan supaya tidak menjadi sumber penularan. Kemudian juga ada beberapa orang yang menjadi pembawa virus COVID-19. Ini disebabkan kenapa? Mereka tidak merasa sakit. Jadi orang-orang yang tanpa gejala, tapi dalam tubuhnya sebenarnya ada COVID-19. Kenapa kok bisa dia tanpa gejala? Biasanya karena sistem imunitasnya bagus. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau dia di dalam rumahnya atau di lingkungannya itu ada orang yang sistem imunnya rendah seperti orang tua atau anak-anak, sehingga kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi selama beraktivitas harus menjaga jarak, kemudian juga harus selalu memakai masker supaya kita bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Kemudian jalur penularan bisa macam-macam. Yang paling sering dan yang bisa kita cegah itu sebenarnya adalah kontak langsung. Sehingga sekarang kita hindari yang namanya salaman ya. Jadi kita cukup memberikan salam dari jauh atau dengan cara namaste atau yang lainnya. Kemudian pelukan juga sehingga ini juga agak ini ya, agak menyebabkan orang tua itu juga kalau ketemu cucunya tidak bisa berpelukan. Kemudian juga kebiasaan cium pipi kanan, cium pipi kiri yang selama ini dilakukan orang-orang kalau sudah lama tidak pernah ketemu, itu juga harus dihindarkan. Siapa yang sakit? Kita tidak pernah tahu apakah yang salah satu dari mereka ini ada yang sakit atau tidak. Jadi lebih baik kita hindari kebiasaan-kebiasaan yang lalu itu yang menurut kita bisa menyebabkan penularan. Kemudian jalur penularan bisa lewat apa lagi? Bisa juga pada saat batuk. Jadi kalau ada orang yang batuk, sudah pasti dia mengeluarkan droplet atau percikan. Kemudian juga pada saat bersin juga, atau pada saat dia pilek. Nah, ini yang harus kita hindari.
kita ngomong seperti ini aja juga kita mengeluarkan droplet atau percikan yang mungkin tidak terlalu kelihatan. Jadi itu yang harus kita hindari dengan cara apa? Menjaga jarak dan memakai masker. Kemudian siapa saja orang yang rentan? Jadi individu yang rentan atau orang-orang yang harus kita jaga supaya dia tidak terpapar langsung dengan COVID-19 ini adalah yang usianya lebih dari 60 tahun. Kemudian biasanya adalah orang-orang yang menderita penyakit kronis yang tidak menular. Jadi sudah lama dia menderita sakit diabetes atau jantung atau kanker. Itu biasanya adalah yang rentan juga karena sistem imunnya rendah. Kemudian pasien yang menggunakan obat penekan imun. Jadi obat menekan imun ini adalah obat yang digunakan untuk menurunkan sistem imunitas seseorang. Misalnya adalah orang yang menerima transplantasi organ, misalnya orang yang transplantasi ginjal, supaya ginjal yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa diterima oleh tubuhnya, sistem imunnya harus direndahkan. Karena sistem imun di dalam tubuh kita ini selalu melihat suatu senyawa asing itu akan selalu diserang oleh dia. Jadi sistem imun dalam tubuh kita ini seperti apa ya, benteng perlindungan. Jadi itu harus dijaga juga. Kemudian orang-orang yang menjalani kemoterapi atau radioterapi. Jadi ini juga yang sistem imunnya juga rendah. Dan orang-orang tentu juga orang-orang yang menderita HIV/AIDS. Yang seperti kita ketahui, orang yang menderita HIV/AIDS ini adalah orang-orang yang memang sistem imunitasnya rendah. Ini juga virus yang menyerang sistem imunitas. Ini rawan mengalami infeksi. Kemudian kita lihat, sebenarnya pada saat kita menggunakan masker, memang betul apa tidak ya, virus itu bisa kita batasi masuknya. Nah, bisa kita lihat, kenapa kok pakai masker apa ini, kain kok tidak boleh. Mari kita lihat, coba kita lihat ini. Ini adalah masker yang basah, artinya masker ini sudah pernah dipakai ya. Kita lihat setelah masker ini dipakai, di dalamnya ada apa. Jadi kita menggunakan mikroskop elektron. Jadi mikroskop ini bisa melihat atau memperbesar benda-benda kecil sampai ke dalamnya. Sampai ke serat dalam masker ini. Jadi kita lihat di dalamnya betul enggak ya. Bisa mengikat atau menyaring. Nah, ini adalah virus corona. Jadi virus seperti ini adalah virus corona yang kita lihat dengan mikroskop. Jadi artinya memang masker medis itu efektif untuk menyaring udara yang kita hirup supaya kalau kita ngomong bebas dari corona tidak mungkin, tapi minimal bisa mengurangi adanya virus corona. Jadi di dalam tubuh kita juga ada sistem imun yang itu akan menjaga diri kita juga. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian sharing saya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ada beberapa hal yang mungkin masih perlu penjelasan, silakan ditanyakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Perkenalkan, saya Yuvita Ratnasari Wilianto. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Jika sebelumnya Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari telah mendengarkan materi tentang apa itu COVID dan bagaimana cara penularannya, maka di sini perkenankan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Apakah pencegahan penularan COVID-19 itu sangat berguna? Jawabannya tentu, karena dengan adanya pencegahan penularan ini kita bisa menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari COVID-19. Ada 5 hal penting di dalam kita mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, kita bisa sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir, atau kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap bekerja, belajar, dan juga beribadah dari rumah. Tetap menggunakan masker ketika dalam kondisi sakit ataupun ketika kita keluar dari rumah.
Tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, serta segera mandi dan ganti baju setelah tiba di rumah. Berikut adalah 7 langkah cuci tangan. Jadi yang pertama kita bisa menggosokkan sabun pada telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Kemudian gosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung telapak kanan. Kemudian gosokkan telapak tangan dengan telapak tangan kiri dengan jari yang saling berkaitan. Letakkan punggung jari saling mengunci. Kemudian gosokkan punggung tangan. Kemudian jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Kemudian jari kirinya dikuncup dan digerakkan memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kanan dan sebaliknya. Kemudian di sini juga ada etika bagaimana ketika kita batuk ataupun juga bersin. Jadi yang pertama tetap gunakan masker. Gunakan tisu atau tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Buang tisu di tempat sampah tertutup, serta segeralah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Di dalam menjaga jarak, social distancing atau physical distancing, di sini yang bisa kita lakukan adalah gunakan masker jika pergi ke tempat umum, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, hindari kerumunan atau keramaian, tidak menerima tamu atau berkunjung, kemudian tidak bersalaman, kemudian tetap bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, hindari bepergian ke tempat wisata, serta tunda dulu untuk mudiknya. Terkait pencegahan COVID-19 pada transportasi publik. Di sini kita bisa membersihkan kendaraan menggunakan desinfektan, khususnya pada bagian yang sering disentuh, misalnya pintu. Kemudian jangan menduduki kursi dengan tanda silang merah, dan tetaplah menggunakan masker. Kemudian dengan cara pencegahan COVID-19 di institusi pendidikan, mungkin Bapak, Ibu, atau ada saudara-saudari yang bekerja di bidang institusi pendidikan, kegiatan belajar sebenarnya melalui online, tetapi kalau memang terpaksa masuk ya ke dalam institusi pendidikan, maka yang harus kita lakukan harus ada pengukuran suhu sebelum masuk ke sekolah. Kemudian institusi pendidikan atau sekolah harus menyediakan sarana cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menghimbau warga sekolah yang sakit untuk isolasi secara mandiri di rumah, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang berikutnya terkait dengan pencegahan COVID-19 dalam kegiatan keagamaan. Yang kita tahu kegiatan ibadah saat ini masih berjalan secara online. Tetapi apabila ada dari Bapak Ibu yang bertugas di dalam memimpin kegiatan keagamaan atau ibadah, maka menghimbau umat untuk melakukan social distancing, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah, tetap melakukan pengukuran suhu sebelum masuk ke tempat ibadah, serta menyediakan sarana cuci tangan, baik menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Berikutnya terkait dengan pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan. Pasti yang pertama harus disediakan pemeriksaan atau screening suhu pengunjung yang disediakan oleh pusat perbelanjaan yang bersangkutan. Kemudian kita harus menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain saat berbelanja. Menunda berbelanja bila badan kita kurang sehat. Dan pusat perbelanjaan juga harus menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, serta tetap harus menjaga kebersihan lingkungan tempat perbelanjaan. Cara lain di dalam pencegahan COVID-19, di sini kita bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita dengan mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, yang artinya kita mengkonsumsi dengan gizi yang seimbang. Kemudian mulailah hidup sehat dengan
tidak atau berhenti merokok, mengkonsumsi suplemen vitamin, kemudian olahraga ringan, istirahat yang cukup, serta kita juga bisa mengkonsultasikan kondisi kesehatan kita apabila ada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang mengalami diabetes atau hipertensi melalui konsultasi online dengan dokter. Menurut Kemenkes, di sini ada peran RT RW di dalam mencegah COVID-19, di mana RT dan RW bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, memantau masyarakat untuk tetap jaga jarak, tidak kontak fisik dan tidak berkerumun, menghimbau warga agar tetap di rumah, giat bersih personal ataupun rumah, dan juga bisa menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang isolasi mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Stay safe and stay healthy. Terima kasih, selamat pagi.